Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk semua makhluk di alam semesta ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita bersama Pak D Togo mau melakukan tirakat di Laut Parangkusumo, Pantai Parangkusumo ya Pak D? Ya, Sumangga Pak D, untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilahkan Pak D. ya. Sagung itu mati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali di Parangkusumo ya. Nanti kita mau ada laku ritual 10 hari ya. Ini sudah hari yang keberapa? Hari yang kedua. Kedua ya. Jadi mengulas babakan pusaka lan bencana ngono ya. Karena ini sudah genting alamnya, kenapa kita harus melakukan ritual seperti ini? Tidak lain, tidak bukan untuk kemaslahatan, kepentingan bersama. Semoga melalui Pantai Widuri Parangkusumo ini menjadikan sabda doa kita kepada seluruh pantai-pantai yang ada di Nusantara ngono ya. Ya, karena kita terbatas keuangan, bisanya Parangkusumo saja ngono ya. Kalau kita mau ke pantai sana-sana, orang bisa aku ngono ya. Nggak punya uang ya Pak D? Kecuali kalau ada yang mau ndotaturin yang ini ya kita ke sana ngono ya. Jadi berkaitan dengan ujian sebuah bencana atau musibah, wis diterangake ana Al-Qur'an Al-Baqarah kono ya. Coba diwaca ayate Al-Baqarah 155 temeka 157 ngono Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Aku beres berata bahas. Kali-kali kalau ketek ogleng ngono ya. Oh nggih, riyen. Dulu sudah pernah Pak D. Ketek Jatipura ngono ya. Ya. Niki keteke ada yang ikut 2 Pak D. Ada selono. Ya, 2 Pak D. Dadi menungso ki nalika dicoba babakan kekurangan. Kaya ngono mau dadake musibah nang uripe ngono ya. Nggih. Apa wae sing digawe pacobaan? Yang dibuat Wong ngeleh ya, itu ketakutan Pak D, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan. Kamangka wong urip ning tanah Jawa kuwi wong ahli tirakat. Babakan ngeleh, babakan ngelak, wis biasa lah ngono ta. Wis kulinane mangane lah do telat ngono ta. Nggih. Sarapane jam 12. Lah ngono kuwi ya. Nggih. Pamile kaya raga kaya bangong ngono barang kuwi nyiasate ngeleh ngemen permen ya. Nggih. Kalau nek ngemen permen kan banyak kalau sama adang ngono. Ngono kuwi ya, terake Pak ya. Nggih. Nah, Allah yang Maha Kuasa memberikan ujian itu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan gitu ya Pak D. Tetapi kita sebagai orang Jawa, kalau kita itu diuji oleh untuk kelaparan ataupun haus dan lain sebagainya, kita sudah terbiasa Pak D. Sudah terbiasa lapar. Makanya aja kalau sarapan pagi jam 12 Pak D. Nah itu pun kalau ingat Pak D. Jadi kalau untuk masalah lapar sudah tidak terkejut lagi Pak D. Bisa disiasati dengan permen ngono ya. Ya, masalah lapar pun di sini terutama
Kang Rogo sama Kang Bengong itu disiasati dengan ngemut permen Pak De. Ya, dengan ngemut permen itu nanti akan menjadi kenyang Pak De. Jadi kalau masalah kenapa kekurangan buah-buahan, makna dari sebuah buah adalah makna dari kesekaran. Nggih. Orang yang tidak mempunyai penyekaran rohani ibaratnya jiwanya kersang. Nggih. Berarti kekurangan buah-buahan. Ya dah. Nggih. Nah, kalau pemilik yang bantu deh. Kekurangan harta dan jiwa. Ada babakan harta aku ya. Wis lumrah zaman saya iki wangi pemasukan ada pengeluaran lo pengeluaran lah kalau dah. Nggih. Jadi pemasukannya orang pengeluarannya terus-terusan lah kalau dah. Nah kalau ini wis celak kalau saya jenenge inflasi dunia kalau ya. Mumpung dhewe iki iso gawe YouTube kalau apa. Besok lo lali ini pancen zaman wis ngarepake sing jenenge per YouTube-ane ora ono, wong internet ora ono lah ngono ta. Ora ono apa? Negarane sing gawe YouTube nek perang nuklir ayo tak. Aku dah. Aku dah ta. Ya. Terjemahke Pak ya. Nggih. Jadi kalau masalah ujian buah-buahan itu masalah penyegaran ya Pak De. Yang dimaksud itu adalah penyegaran rohani. Kalau rohani kita tidak diisi atau tidak diberi makan berupa tirakat-tirakat amalan rohani, ya rohani kita menjadi gersang Pak De. Nah gitu ya Pak De. Selain itu mumpung kita itu masih bisa membuat YouTube, kita pergunakan, kita manfaatkan untuk membuat YouTube Pak De. Karena apa? Besok suatu saat zaman kita itu nanti internet itu tidak ada. Lah kenapa? Lah itu nanti kalau nuklir sudah dipencet, itu internet sinyal-sinyal itu sudah hilang semua Pak De. Tidak bisa berfungsi lagi. Apa kaitannya babakan jiwa dan harta? Kira-kira sedang ora, ada kamu sedang ora. Ini jiwa itu termasuk kehilangan sanak, sedulur, anak, bojo itu Pak De. Ini berarti kan bondone lah kan. Bondone. Ini babakan perkara duit kan perkara sing lumrah gampang wis kulino lah kan. Ada kehilangan keluarga anak bojo. Lah ya jiwane kekurangan. Karena orang sanak famili ini lah kan. Terjemahke Pak ya. Ya. Nah itu masalah kekurangan harta dan jiwa. Kalau kekurangan harta itu sudah terbiasa Pak De pada saat ini Pak De. Masalah pemasukan itu biasa-biasa, bahkan kurang pemasukannya, tapi pengeluarannya selalu terus mengalir Pak De. Makanya kalau masalah kekurangan harta itu sudah biasa pada saat-saat ini Pak De. Kalau kekurangan jiwa itu contohnya kalau kita kehilangan sanak saudara dan lain sebagainya, kita juga merasa jiwa kita merasakan berkurang Pak De, ataupun merasakan hal yang tidak apa, merasakan jiwa kita merasakan kesedihan gitu loh Pak De, karena kehilangan sanak saudara tadi Pak De. Aku nyata nih ayat-ayat Baqarah 155 aku mau bukti nyata nalikane sing kena bencana, kena gempa, kena banjir, keluargane kan do ilang. Akhirnya jiwane kaku melangan lah kalau tak terjemahkan Pak ya. Nah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu menyatakan ada kaitannya dengan saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kan juga kehilangan, merasa kekurangan Pak De. Beta lamun sira padha srekep agone tirakat ya. Sejenenge tirakat kuwi bali basane dhewe ngerti. Yen to kuwi kabeh kuwi amung titipan, paribasane mung gadohan cilian. Wong nyawane dhewe iki ya mek gadohan. Titipan ya Pak. Anak bojo ya titipan. Lah yen dijaluk karo sing nitipke lak wis lumrah. Aku wis sing iso kesadarane kebuka kan wong sing gelem tirakat lah ngono ta. Nggih. Ale wong ora kulino tirakat apa kulinane heling-helingan ya ta. Ya, heling Pak De. Seneng-seneng ta Pak De. Akhirnya biasanya keluargane pepak dijak heling kok kelang, jadi susah lah mereka. Terjemahke. Lah berbeda dengan kita ataupun orang-orang yang rajin bertirakat itu nanti tidak akan mengalami suatu masalah kalau
sekiranya saudara-saudara kita ada yang berkurang itu Pak De. Karena apa? Orang yang rajin bertirakat itu timbul kesadaran bahwa semuanya itu hanya titipan Pak De. Seperti itu. Berbeda lagi kalau orang yang biasa healing, biasa bersenang-senang, bergembira, nah itu nanti kalau sanak saudara atau keluarganya hilang satu atau berapa, itu nanti akan merasa kehilangan sekali, merasa kekurangan Pak De. Makanya kanthi tirakat iki ya dhewe diajarake pasrah kelawan Gustine. Lamun besok bakal kelangan keluargane anake sanak pamiline, nalikane wis wancine padha dikersakake ning sing kuwasa, awake dhewe wis biasa ngono ya. Nggih. Ala apa? Awake dhewe biyen ki nang alam roh ijen, mlebu nang alam kandungan yo ijen, kajaba sing ana sing kempal lah ngono ta. Nggih. Ala sing ora kempal lah ijen lah ngono ta. Iya. Lahir ya ijen. Ketemu sanak pamilih keluarga, kadang wes nang alam dunya para kelahiran lah ngono ta. Nang kelahiran lah anak barang-barang lah. Nggih. Aku ndak kowe terjemahke bae. Bagi kita yang sering bertirakat, maka semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa ya Pak De. Nah, dulu kita di alam roh juga sendiri, masuk dalam jasad sendiri, dan lahir pun kita sendiri Pak De. Jadi kalau seandainya kalau sudah lahir gitu ya maksudnya, kalau sudah lahir kita baru ketemu dengan saudara-saudara kita. Dan seandainya kalau saudara-saudara kita itu diambil oleh yang punya, yang Maha Kuasa itu tadi Pak De, kita juga hanya bisa pasrah, tidak merasa kehilangan Pak De. Karena tirakat yang kita lakukan tadi Pak De. Tadi besok seliramu wadene kelangan anak bojomu. Ya sing disebut ya sing kuwasa. Ya sing paling kepenak sadurunge kelangan sliramu ngilang dhisik lah ngono. Ala lah maksudnya ya. Maksudnya ngilang dhisik ki sadurunge anak bojomu mati dhisik ngono. Lah ngono ta? Dadi kok sing kelangan malah anak bojomu sliramu ora kelangan ya mesake ngono ya. Ya nek iso ya lugu jatah bukan kesadaran dhewe-dhewe lah ngono ya. Nggih. Terus pakai wae. Jadi nanti seandainya kita kehilangan anak istri, yang disebut hanyalah Allah yang Maha Kuasa ya Pak De. Nah, kalau bisa ya sebelum kehilangan anak istri ya kita menghilang dulu Pak De. Menghilang dulu itu meninggal duluan gitu Pak De. Jadi kita tidak merasa kehilangan. Tapi kalau kita mendahului, nanti anak istri kita yang kasihan Pak De, karena merasa kehilangan kita gitu ya Pak De. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya ya kita pasrah saja, menunggu jatah atau gilirannya gitu ya Pak De. Lek nunggu jatah sing kepenak ngono ya. Nggih. Lek wong jaman biyen kuwi ngerti, nalikane arep kapundhut jane sing kuwasa, wis paring maksiat ya. Nggih. Paring maksiat kalawan keluargane lah ngono ta. Kabeh sarwa dipasrahke. Paring pasane ditata anak turune lah ngono ta. Jaman saiki wong motor lali lah ngono ta. Lagi karaokean modal, lagi pidato modal, numpak kendaraan modal. Lagi apa boleh karaokean modal. Lepas lagi salat ngene modal kena cetok. Ora nyusahke malah nyenengake keluarga lah ngono ta. Nggih. Ayo terjemahke. Wah, rada ngepleng Pak De. Ayo saya dibantu aku. Pertama nih, mulai dari ya kehilangan gimana? Ayo. Iya ngepleng itu tadi Pak De. Mang pancing segede Pak De. Ini lagi senang-senang karaoke pidato ngono kuwi. Oke, Numpak Pak De. kendaraan. Jadi pada saat sekarang ini sudah dimulai, sudah terjadi orang yang meninggal tanpa sebab, maksudnya tanpa sakit ya Pak De. Orang yang baru pidato meninggal ada, sudah terjadi Pak De. Itu dulu juga sudah disabdakan Pak De. Orang yang baru karaokean meninggal, bahkan orang yang baru kerian juga meninggal itu juga ada Pak De. Nah itu semua istilahnya itu merupakan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Tapi yang enaknya itu mempersiapkan diri Pak De. Kalau orang dulu itu mau meninggal itu
sudah tahu Pak De. Dan orang-orang dulu kalau mau meninggal berwasiat kepada keluarganya. Jadi sudah bisa menata anak turunnya gitu Pak De. Enaknya, baiknya kita itu menunggu jatah dengan mempersiapkan diri gitu Pak De. Bedanya di sekolah tirakat lah beda karo jamaah dewi ya. Saka salat 3 kae. Jenenge sapa kae? Suharna Pak De. Kae kan talikane arep sedo kan gawe status menyenengke pikir lah ngono ta. Nggih. Berarti ninggale lah kepedak. Nggih. Nyatane lagi nglebokke kendaraane garasi. Kan tidak mati lah ngono ta. Nggih. Berarti seneng lah ngono ta. Nggih. Ngono kuwi. Terus pakai. Contohnya kalau kita yang sering bertirakat, teman kita satu majelis orang Solo 3 ya Pak De, namanya Suharno itu sebelum meninggal aja membuat status yang menyenangkan Pak De. Berarti meninggalnya pun juga meninggal yang dalam keadaan menyenangkan gitu Pak De. Mau memasukkan kendaraan di garasi, beliau meninggal gitu Pak De. Contohnya kuwi ya. Nggih. Ana meneh sing jenenge sapa kasih tua kae biasa kok kelihatan padri ae. Kalau sing ngrasa enak kae. Oh, sing tua Mbak. Sing nom sing tua. Kok dalan. Mbak Ponco Pak De. Mbak Ponco. Aku lek ya kepedak tadi gale. Nggih. Salah nganggo pamit ta. Nggih. Pamitan Pak De. Malah pamit kalau Kang Sukino Pak De. Ayo kuwi lah. Nggih. Kalau ndak kulit tadi. Tirakat Pak De. Nggih. Lah beto sing enam kae sapa kae? Kang Yono Pak De. Ada loro ta. Nggih, enten kali. Kuwi mulai ya ka? Benak lah kalau ta. Terus pakai bayar. Jadi orang-orang yang ahli tirakat itu kembalinya itu juga enak. Contohnya teman kita itu Mbah Ponco itu mau meninggal juga pamitan. Kang Yono itu juga mau meninggal juga dalam keadaan enak, menyenangkan. Begitu juga Kang Ersat malamnya masih tirakat melakukan ziarah dan tirakat yang lain. Tahu-tahu paginya juga meninggal gitu Pak De. Itu juga sudah ada firasat seperti itu Pak De. Nanti bakal sekepot tirakat lah kalau dah. Oke. Tadi budget kayak berikutnya kuwi mau 100 Di mana? 5 peto. Di mana Pak De? 56. Oke. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalau gue ya. Tadi gue nak wis buka kesadarane yen to kabeh ki sarwa barang titipan kuwi mau ngono ya. Tadi dene ditimpa musibah ya kersane ngalah lah ngono ta. Ya pasrah lah ngono ta. Terus pakai ya. Jadi menurut surah Al-Baqarah ayat 156 ini kita hanya bisanya pasrah Pak De. Semuanya itu hanya titipan. Jadi kalau ada yang kembali kepada Allah ya kita pasrah kepada Allah karena sudah diambil sama yang mempunyai Pak De. Allah yang Maha Kuasa itu tadi Pak De. Kalau apa? Pokoke wong ngaji rohani spiritual kuwi ora ono liya kajaba tujuane mung mati lah ngono ta. Mati jasad lah ngono ta. Mati jasad nggih. Kalau apa? Sing jenenge awal panguripan kuwi awal mati ya dah. Awal kematian ya Pak. Nek awale mati awal ke uripan lah kalau dah. Terus pakai bayar. Jadi puncaknya orang yang melakukan perjalanan rohani itu adalah mati raga Pak De. Mati raga itu awalnya kehidupan yang sesungguhnya gitu Pak De. Hati tak baca ya. Baca ke 150 peto. Dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Cedak ya. Ngomong sekuleda
tirakat kulino jaluk pengampunan ing wajin dalu kowe bakal oleh rahmat saka sing kuwasa. Dadi wong sing seneng introspeksi koneksi marang pribadine esuk tembakane sore dele-dele pagaweane apa bang ini dijalake pangapura ngono ya terjemahake. Jadi orang-orang yang sering melakukan tirakat, sering meminta ampun sama Yang Maha Kuasa, itu nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa gitu ya Pak De. Kalau orang-orang yang seperti itu biasanya setiap hari malamnya itu Pak De mengingat-ingat apa yang dilakukan pada siang harinya dan pada malam harinya itu baru meminta ampun kepada Allah Yang Maha Kuasa apa yang sudah dikerjakan Pak De. Kalau apa? Biasanya sirahmu esok tembakane sore kowe lak interaksi karo sapa sebutane makhluk. Ya karo menungso ya karo kewan, ya karo wit-witan aku lho. Karo menungso kadang subuh setane kelewat. Ngomongane kadang gawe lara ning ati liyan. Karo kewan kadang ora duwe salah, suwiyah-wiyah kewane ra gelem mangan dikepuki ngono kuwi ya. Disiksa lah ngono kuwi ta. Percaya apa? Ben gelem mangan ben lemu lah didol ben payu ngono ya. Karo wit-witan ngetoki wit negare wit sembarangan. Ora ada jawabe lah ngono ta. Kamu kok kuwi kabeh dadi manfaate kanggo sliramu lah ngono ta. Ada sebake. Lah biasanya kita dalam kehidupan ini dari pagi sampai sore itu kita berinteraksi Pak De. Berinteraksi kepada sesama manusia, berinteraksi kepada hewan, juga berinteraksi kepada tumbuh-tumbuhan gitu Pak De. Kita kalau berinteraksi kepada manusia terkadang kita tata krama kita kurang berkenan kepada yang lain Pak De. Juga kita apa yang kita bicarakan, kita omongkan itu juga menyakitkan yang lain gitu Pak De. Dan interaksi kepada hewan terkadang ada kita punya hewan tidak mau makan dipukuli Pak De biar mau makan. Maksudnya apa dipukuli? Maksudnya biar makannya banyak nanti gemuk bisa dijual mahal gitu Pak De. Nah, kalau interaksi kepada tumbuh-tumbuhan kita terkadang lupa Pak De, lupa selalu menebang tumbuh-tumbuhan dengan seenaknya sendiri tanpa dijawab terlebih dahulu Pak De, tanpa permisi dulu gitu loh Pak De. Ayo nek wong jawab bela lo jawabe. Ngomongan karo menungso yang hati-hati kira-kira iso meranani apa ora. Arep metek sayurane bare basane lembung karo arep gelawuh ngono ta. Nggih. Matane kewan yo dijawab basmalah supaya kewan iki dibeleh campurna. Lagi dipangan yo dadi kasampurnane panganan ngono ta. Nggih. Jaman saiki lak ora ta. Mboten. Apa toh tanduran sikat gak kelak lah ngono ta. Apa ora kewan bleh gak kelak lah ngono ta. Nggih. Ngono kuwi ya. Ana manungsa selengane ya matane kehormatane siji lan siji lah ngono ta. Jebake. Nggih. Kalau orang-orang zaman dahulu berinteraksi kepada sesama manusia itu memakai tata krama yang baik Pak De, tidak apa yang kita sampaikan tidak menyakitkan hati manusia yang lain gitu Pak De. Dan kalau orang dulu istilahnya itu mau memetik sayuran itu pun dijawab sebelum memetik Pak De. Memetik untuk nanti di sayur biar bermanfaat untuk kita juga gitu Pak De. Dan kalau berinteraksi dengan hewan, kalau kita itu mau membunuh hewan, ya kita dahului dengan membaca bismillah Pak De, basmalah gitu Pak De, dan kita sampurnakan nanti apa yang hewan yang sudah kita bunuh itu bisa bermanfaat untuk kita gitu Pak De. Kalau kuwi ya, kuwi contoh ngono ya. Nggih. Dadi ben padha karo dilak ngono ta. Makane iki bangke gelar sabda, pusaka lan bencana ya. Nggih. Apa wae sing sampeyan dari kejadian ya. Nah itu yang sudah disabdakan Pak De, yang sudah diwedar dulu Pak De juga sudah menyampaikan jangan bersenang-senang dulu kalau di gunung, di pegunungan tidak akan banjir. Ternyata sekarang sudah terjadi di pegunungan banjir, ada yang puting beliung, ada yang gempa bumi Pak De. Bahkan hari Senin kemarin tanggal 29 November Pak De, gunung terbesar di dunia yang di Hawaii Amerika Serikat sudah meletus Pak De. Lagi watuk ngono ya. Lagi watuk Pak De. Durung tenanan lah. Dereng tenanan nembe watuk Pak De. Dereng meletus secara besar-besaran Pak De. Ayo, aku kok ketambahan ciri-ciri besok yang sing jenenge kewan laut sing gedhe kuwi sing jenenge paus kuwi
wis nguntake watu hitam bisa dadake rezeki, bisa dadake kehancuran lah ngono. Oh nggih. Dadi nek ana iwak paus kok muntah watu hitam, aku ngalaman lah ngono ta. Alamat Pak De. Terjemahke Pak ya. Lah itu apa yang sudah disampaikan Pak De itu sudah terjadi semua dan ini nanti kalau ada hewan laut yang besar, hewan paus itu ya Pak De, kalau muntah-muntah mengeluarkan batu hitam itu menjadikan dua hal Pak De. Satu bisa menjadikan rezeki, yang satu bisa menjadikan bencana. Karena apa? Karena batu hitam itu sudah diteliti kalau dibuat sebagai bahan peledak itu dasarnya melebihi nuklir Pak De. Ngono. Oke. Ya. Saya bisa bilang seperti ini tadi karena Kang Sukino kedatangan tamu yang sudah didatangi oleh orang yang seperti itu tadi Pak De. Sudah tahu penelitiannya Pak De. Nek dadake rezeki digawe apa kowe? Ya kalau menjadikan rezeki dijualnya aja mahal Pak De. Ngono ya. Iya 1 kilo bisa ratusan juta Pak De. Bisa kan bahan baku minyak wangi ngono. Bisa ya? menjadi bahan minyak wangi juga bisa Pak De. Nggih. Aku kadang cepat tanda akhir zaman dulu ya. Nanti sing waspada. Dhewe nek pinggir laut kok ngene iki nyatane sliramu nek rene mesti suasane lak beda ta. Nggih, benten terus Pak De. Lah, menyo mbak isa nek kidul kono, saiki wis nek kene lah ngono ta. Nggih. Terjemahke. Jadi apa yang dimuntahkan oleh ikan paus tadi yang bisa menjadi rezeki itu karena kalau dijual per kilonya juga mahal ratusan juta, bisa juga dijadikan sebagai minyak wangi Pak De. Dan kita kalau tirakat di pantai seperti ini, kalau kita di pantai Parangkusumo, setiap kita datang itu keadaannya sudah berbeda Pak De. Yang kemarin aja baru berapa hari dengan yang sekarang juga sudah berbeda sekali Pak De. Nah ini adalah suatu contoh tanda-tanda akhir zaman sudah ada Pak De. Iki besok dipacutke meneh bersambung ngono ya Pak. Oh nggih Pak De. Dipacutake dikit lah ngono. Oh nggih. Nah ini nanti besok akan dilanjutkan lagi bersambung ke bagian-bagian selanjutnya gitu ya Pak De. Dan sekarang liridailah wali syafaati rasulillah bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in khususan Nabi Lahidr ibn Malakan lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله في السماء في الأرض ظاهر بعدين خصوصا شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع الملائكة لا أوصان ملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل ملائكة ميكائيل ملائكة إسرافيل ملائكة إسرائيل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرات جميع أهل سلسلة طريقة الساترية خصوصا شيخنا bagus Wanani, bagus Muhammad Rafiq Hadi, bagus Ukinata Fabiano. Lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujudan ila ruhi ummina wa abina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila hadrati sadaya lalur kulalan panjanan sami lalur jalur penawalur galur tubagi lalur yang zakat bil khusus sang yang atau sang yang ismail sang yang manik moy lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhina fi jasadina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ma'budu illallah. Saiki padha dikir lumantar sire dhewe-dhewe ya. Nyebut asmane sing kuwasa. Besok pepagian sing berikutnya kowe bahas babakan sasmitane alam wis iki alam sing ditampa tembakane nyambut bulan Desember ya. Nggih. Nek nyanyian kalak Desember kelabu ngono ya. Nggih. Ana ya. Nggih. Kira-kira besok ki Desember kelabu apa ora ngono ya. Sing dibahas ngono ya. Nggih. Ngono ya. Nggih, ditutup. Tadi ditutup dhisik ya. Oh nggih. Ke sesuk budget ke kuwi ngono ya. Nggih. Lah ini zikir cukup sekian dulu bersama apa yang sudah disampaikan Pak Dirtoko.
besok dilanjutkan ke bagian 4 yang selanjutnya yang akan membahas tentang wisik dari alam mengenai datangnya bulan Desember. Kalau dalam nyanyian itu bulan Desember itu ya Desember kelabu ya Pak De. Nah nanti Desember itu nanti akan kelabu atau tidak ya nanti kita tunggu saja gitu ya Pak De. Nah cukup sekian dulu apa yang sudah disampaikan Pak De Toko serta zikir dari yang kita lakukan. Semoga ini semua akan bermanfaat menjadi pencerah untuk kita semua. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Ambil Pak De. Tidak kuatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur. Ngerti kuwi padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemilih